Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram warfa' 'anna al-maqta wal ghadaba ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian bulanan kita pada setiap hari Senin kedua, yaitu tentang materi usul fiqh. Insyaallah pada kali ini kita masuk pada beberapa kaidah-kaidah pokok di dalam ilmu usul fiqh atau dalam fikih yang dengannya kita bisa mengetahui hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam khususnya berkaitan dengan ibadah, muamalah dan akhlak kita. Baiklah, di dalam usul fiqh ada 5 kaidah pokok yang dikenal dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu, segala urusan, segala perkara itu tergantung kepada tujuannya. Ya, bergantung kepada tujuannya. Artinya hukum ya dari perkara tersebut akan ditentukan oleh tujuannya. Kemudian kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ya. Sesuatu yang yakin, yang pasti itu tidak dapat dihapus oleh sesuatu yang diragukan. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya. Kesukaran, kesulitan itu akan menimbulkan adanya kemudahan, artinya akan mengakibatkan kita diberikan kemudahan. Ya. Nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang keempat, ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, kemudian yang kelima, kaidah yang kelima adalah al-'adatu muhakkamah, adat kebiasaan ya dapat dijadikan sebagai standar untuk menentukan hukum. Ya. Baik. Baiklah, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu ya, perbuatan tergantung pada tujuannya ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, hukumnya ya, bahkan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditentukan oleh tujuan dan motif ya, atau dengan kata lain niat ya dari perbuatan yang kita lakukan tersebut ya. Baik itu yang berbentuk perbuatan, ucapan dan lain sebagainya, itu semuanya bergantung kepada niatnya ya. Maka ini adalah salah satu kaidah ya di dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih yang sangat penting sekali, yang dengannya kita bisa menentukan apa hukum dari segala sesuatu yang mungkin tidak disebutkan secara perinci di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ya, karena Al-Quran ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah terputus, artinya tidak ada wahyu lagi ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya juga sudah terputus, artinya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Akan tetapi ada kaedah-kaedah yang dengannya kita bisa mengetahui hukum dari peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang pertama yang harus kita ketahui ya adalah bahwa segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini kaedah ini ya, sebelum dia menjadi kaedah, sebelum diformat oleh para ulama untuk menjadi kaedah ya,
tentu harus ada sandarannya, ada landasannya, yaitu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu artinya adalah kita menentukan tujuan dari perbuatan kita, dan tujuan kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sini sangat, ya, niat itu ada dua, ada niat, ya, dan niat itu pertama ada di dalam hati, ya. Niat itu ada di dalam hati. Ketika ada keinginan untuk berbuat, maka itu masuk dalam kategori niat. Nah, tetapi terkadang niat ini dia bisa mengarah kepada dua arah, niat baik atau niat tidak baik. Nah, niat baik itu dinamakan niat yang ikhlas. Ya, niat yang tidak baik yaitu bisa dikatakan riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia melakukan sesuatu tanpa niat, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan perbuatan tersebut, ya. Likulli imri'in, innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya adalah semata-mata hijrah kepada Allah dan Rasulnya, artinya niat hijrahnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah yang tertulis sebagai hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Adapun apabila dia berhijrah semata-mata untuk dunia, mendapatkan keuntungan dunia, kepentingan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hanya pergi hijrah untuk menikahi seorang perempuan, ya maka nilai hijrahnya ya sesuai dengan niatnya, walaupun kedua-duanya itu ya perbuatannya sama, ya. Nah, kisah hadis ini ada dulu seorang sahabat, ya, berhijrah, tetapi tujuan hijrahnya karena dia jatuh cinta kepada seseorang yang ada di Madinah. Nah, sehingga dia digelari sebagai muhajir Ummu Qais. Orang yang dia mau dinikahi tersebut namanya Ummu Qais. Nah, dia berhijrah, ya, ikut bersama kaum muslimin, tetapi tujuannya adalah untuk menikahi Ummu Qais, sehingga dia digelari sebagai muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah, ya, dengan tujuan menikahi Ummu Qais. Nah, ini arti kaidah yang pertama tadi, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya. Jadi landasannya adalah pertama ayat Al-Qur'an tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa fungsi sebenarnya dari niat, ya. Apa tujuan niat itu? Apa pentingnya niat itu di dalam Islam? Para ulama di dalam ulama usul fiqh, ulama fikih menyebutkan ada dua fungsi dari niat, ya. Dua fungsi utama dari niat. Yang pertama adalah tamyizu al-adat minal ibadat.
Nah, yang pertama adalah fungsi niat ini adalah untuk membedakan antara ibadah dan adah. Adah itu adalah perbuatan, ya, perbuatan biasa. Ya. Nah, maka contoh mandi. Nah, mandi ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan biasa, rutinitas. Terkadang orang melakukannya untuk membersihkan badannya, terkadang untuk menyejukkan badannya, terkadang juga untuk mensucikan badannya. Ya. Terkadang untuk mengangkat hadas. Nah, cara mandinya sama, nggak ada bedanya. Tetapi yang menentukan ini ibadah, ini adah, itu apa? Niat kita. Ya, karena kita ketika mandi untuk sholat Jumat, maka mandi tersebut adalah ibadah. Mandi mau pergi kerja, caranya sama. Tetapi yang menentukan ini untuk sholat Jumat, ini untuk membersihkan badan dan lain sebagainya adalah niat. Oleh sebab itu sebelum kita mandi, nawaitul ghusla li raf'i al-hadath misalnya, atau li sholatil jum'ah misalnya, dan lain sebagainya. Nah, maka fungsi utama dari niat adalah untuk membedakan mana perbuatan kebiasaan adat dan mana ibadah. Ya, mana ibadah. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah fungsi yang pertama yaitu membedakan antara adah, ya, dan ibadah, selanjutnya adalah membedakan tamyizu rutabil ibadat, membedakan tingkatan ibadah. Ya, karena ibadah ini ada tingkatannya dan ada macam-macamnya. Yang pertama ada yang fardu, ada yang sunnah. Kemudian ada yang ada, misalnya yang ada itu sesuatu, misalnya ibadah yang kita lakukan pada waktunya. Kemudian ada qadha. Qadha itu adalah ibadah yang kita lakukan setelah waktunya keluar. Ya. Kemudian ada yang kita lakukan nazar. Nah, yang menentukan semuanya itu adalah niat. Ya. Misal salat. Ya, kita bangun dari tidur, mendengar azan, kita salat 2 rakaat. Nah, kira-kira salat 2 rakaat ini salat apa? Sholat sunat subuh atau sholat subuh? Yang menentukan adalah niatnya. Nah, jadi yang menentukan antara dua sholat ini, antara sholat sunat fajar, ya, dengan sholat subuh adalah niatnya. Yang pertama niat kita usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi, ya, lillahi ta'ala. Ya, kalau sholat subuh misalnya di dalam niat kita mengatakan usolli fardhos subhi. Nah, maka yang membedakan tingkatan ibadah ini fardu ini sunnah itu adalah niat. Tanpa niat tersebut maka tidak ada bedanya. Ya, tidak akan terwujud bahkan sholat tersebut. Ya. Kemudian kita sholat pada waktunya. Misalnya sholat zuhur pada waktunya, maka itu dinamakan sebagai ada. Ya, oleh sebab itu di dalam niat kita mengatakan usolli fardadh dhuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Nah, ada itu artinya menunaikan sesuatu pada waktunya. Ya. Kemudian ketika tiba waktu asar, kita sholat 4 rakaat juga. Nah, dan ternyata sebelumnya sholat zuhur misalnya saya tertinggal karena tertidur. Ya. Atau lupa, sehingga setelah azan asar saya baru ingat bahwa saya belum sholat zuhur. Kemudian saya sholat 4 rakaat. Nah, sholat 4 rakaat ini akan dikategorikan sholat zuhur apa sholat asar? Tergantung kepada niatnya. Tetapi karena sholat zuhur ini kita lakukan di luar waktunya, maka niatnya di situ kita rubah, bukan menjadi ada tetapi menjadi qadha. Usolli fardadh dhuhri 4 raka'atin qadhaan lillahi ta'ala, ya, untuk mengqadhanya. Ya. Nah, maka semuanya itu akan ditentukan
oleh niat. Ya. Nah, tanpa niat maka tidak akan bisa dibedakan, sehingga kalau kita tidak menyebutkan itu di dalam hati, ya, maka tidak akan terwujud sholat tersebut. Ya, karena sekali lagi bahwa innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal itu akan bergantung kepada niatnya. Ya, bergantung sah tidaknya, bahkan bergantung kualitasnya. Baik. Nah, kemudian ada kaidah yang ketiga, ya, yaitu kalau tadi pertama tamyiz al-adah minal ibadah, membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Yang kedua tamyiz itu membedakan antara rutab, tingkatan-tingkatan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tahwilul adat ila ibadah, yaitu apa? Merubah adat, perbuatan biasa menjadi ibadah. Nah, ini sangat penting sekali di dalam setiap perbuatan kita itu disertai dengan niat. Kenapa? Karena di dalam keseharian kita itu kita tidak terlepas memiliki perbuatan, 4 jenis perbuatan. Yang pertama ada namanya at-ta'at, ketaatan. Ya. Nah, ketaatan ini dikatakan ketaatan, ya, apabila kita melakukan suatu perbuatan sesuai yang diinginkan oleh syariat, diinginkan oleh agama. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa dan lain, kita lakukan dan kita niatkan lillah, maka itu dinamakan sebagai ketaatan. Nah, yang kedua ada namanya al-ma'siyat atau al-mukhalafat, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dan ini pun kita tidak bisa terlepas dari perbuatan ini, baik itu kita sengaja atau tidak sengaja. Ya. Nah, kenapa dikatakan perbuatan mukhalafat, perbuatan yang bermaksiat? Yaitu perbuatan maksiat adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Nah, maka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan ataupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama, maka itu dinamakan sebagai perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga ada namanya abasiyat. Abasiyat itu perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia artinya tidak dikategorikan, tidak, artinya apa? Tidak mendatangkan pahala, juga tidak mendatangkan dosa. Enggak dapat apa-apa. Nah, ini perbuatan ini adalah perbuatan yang kosong dari niat. Ya, perbuatan yang tidak disertai niat, maka dia akan masuk dalam kategori abasiyat. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, kemudian yang keempat ada namanya al-mubahat. Mubahat ini perbuatan-perbuatan yang dibolehkan oleh agama, ya, atau yang hukumnya mubah. Nah, mubah kalau di dalam ilmu fikih, ya, didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila kita lakukan kita tidak mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan juga tidak berdosa. Artinya nggak dapat apa-apa. Ya, baik itu kita lakukan, kita tidak lakukan, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Artinya apa yang kita dapatkan? Nggak dapat apa-apa. Sia-sia. Nah, kebanyakan dari perbuatan kita itu masuk dalam kategori mubahat ini. Masuk dalam kategori perbuatan yang mubah, yang dibolehkan. Seperti apa? Makan, minum, tidur, jalan-jalan, main bola, olahraga. Semuanya itu masuk dalam kategori perbuatan yang mubah. Nah, akan tetapi ternyata di dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa'. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Baik. Apa arti menciptakan itu? Menciptakan itu kan Allah memberikan kita hidup. Dan hidup kita itu adalah umur yang kita miliki. Dan umur kita itu terdiri dari dalam satu hari itu 24 jam. Artinya apa? Kehidupan kita dalam sehari itu 24 jam. Dan Allah berikan kita kehidupan itu tujuan satu-satunya adalah untuk beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ya, bagaimana kita bisa merealisasikan 24 jam itu kita beribadah? Karena Allah memang menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira kita bisa nggak beribadah 24 jam? Nah, ini kalau kita pahami ibadah itu sholat, puasa, zikir, baca Quran, nggak bisa. 2 hari kita mati, insyaallah. Ya. Kalau kita memahami ibadah itu hanya ibadah sya'airiyah. Ya. Nah, ibadah di dalam Islam itu ternyata memiliki makna yang lebih luas. Yaitu apa? Menjadikan segala aktivitas kita, selama aktivitas itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak syariah, semata-mata kita niatkan lillah, kita niatkan untuk beribadah, maka dia akan menjadi ibadah, ya, atau bernilai ibadah. Ya. Karena kalau kita tidak sertai perbuatan kita ini dengan niat, artinya banyak perbuatan kita yang akan menjadi sia-sia, nggak dapat dosa memang, tetapi nggak dapat pahala. Ya. Sementara kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam, ya, dan sholat kita sehari kira-kira berapa jam? Ada nggak 5 jam? Nggak ada. Ya, 1 jam itu kalau udah paling panjang itu. Kalau imamnya panjang, baca surat panjang sedikit. Ya. Nah, sementara kita masih punya waktu yang banyak. Nah, waktu yang paling banyak menghabiskan ataupun aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu kita mungkin yang sudah pasti itu adalah tidur. Nah, tidur itu kalau menurut kesehatan normalnya berapa? Kita tidur normalnya berapa kira-kira? 8 jam. Nah, 8 jam itu kalau dibagi 24 jam dibagi 8 berartinya sepertiga. Ya, artinya apa? Sepertiga dari hidup kita itu sudah habis di dalam tidur. Nah, ini kalau kita hidup selama 60 tahun, berarti kita tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Nah, ini kalau nyambung itu udah jadi Ashabul Kahfi. 20 tahun. Nah, masalahnya adalah nanti umur kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba menuju surga atau menuju api neraka nanti dari padang mahsyar kecuali setelah ditanyakan tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrin. Umurnya untuk apa dia habiskan. Ya. Nah, maka kalau ini tidak perbuatan ini tidak kita sertai dengan niat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi dengan niat, ternyata tidur ini bisa bernilai ibadah. Dan para salafus soleh itu melakukannya. Ya, bahkan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu kalau lagi tidur, dia berpesan kepada murid-muridnya mengatakan, jangan ada yang bangunkan aku dari wirid tidurku. Nah, mereka sudah jadikan wirid itu sebagai tidur itu sebagai wirid. Wirid itu artinya apa? Kebaikan, ibadah. Artinya apa? Tidur adalah suatu keharusan karena memang kita harus tidur. Tetapi kita juga ada kewajiban untuk beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak tidur, kira-kira kita bisa beribadah nggak? 24 jam nggak tidur, kemudian nanti berusaha sholat dengan khusyuk, nggak akan bisa. Ya, jangan-jangan mau baca Al-Fatihah ternyata baca qasidah lagi. Kenapa? Karena mengantuk, nggak bisa. Nah, maka karena tidur adalah merupakan keharusan dan merupakan tuntutan pokok, kenapa nggak kita niatkan? Saya niat tidur supaya saya bisa
fresh beribadah, bisa beribadah dengan baik, bisa mencari rezeki. Coba kalau nggak tidur 24, nggak bisa ngantor, nggak bisa cari rezeki. Nah, maka kenapa kita tidak niatkan saya tidur supaya besok saya bisa beribadah dengan baik, bisa mencari rezeki, bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka setiap menit tidur kita itu akan menjadi ibadah. Ya. Nah, kalau tidak, maka sudah pasti 8 jam, 20 tahun dari umur kita, kalau umur kita 60 tahun, itu akan habis sia-sia. Ya. Nah, ini juga akan bisa kita terapkan di dalam profesi, di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Karena sering kali orang beranggapan bahwa kalau kita pergi kerja, itu sering beranggapan mau cari duit, cari dunia, mengejar dunia. Mungkin kata orang seperti itu. Sebenarnya yang menjadikan dia menjadi dunia dan bukan dunia itu adalah niatnya. Kalau tujuan bekerjanya semata-mata untuk mendapatkan uang, menikmati uang untuk kehidupan dunia, maka tujuannya, yang nilai daripada perbuatannya itu adalah ya duniawi semata. Tetapi coba bayangkan kalau dia niatkan, ya, dia bekerja apapun yang dia bekerjakan, yang penting itu adalah pekerjaan yang baik, ternyata bisa jadi ibadah. Misalnya apa? Katakanlah mencari uang, mencari rezeki. Ya, tujuannya apa? Pertama, untuk menafkahi diri sendiri, tidak meminta kepada orang. Kedua, menafkahi keluarga. Ketiga, bisa membayar zakat, bisa membayar pajak. Lah kan semuanya itu menjadi ibadah semua. Ya. Sehingga apapun dan dimanapun kita berada, kita akan berada di dalam ibadah. Ya. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu menjadi perbuatan duniawi atau ukhrawi, niatnya. Terkadang amalan akhirat itu bisa berubah menjadi amalan dunia kalau niatnya tidak benar. Ya, orang sholat tujuannya supaya dipuji, supaya dipamer, bersedekah supaya dipuji, maka amal akhirat ini akan berubah secara otomatis menjadi amal dunia, amal maksiat. Tetapi sebaliknya amal dunia kalau kita niatkan, ya, kalau kita niatkan untuk ukhrawi, maka dia akan menjadi bernilai amal akhirat. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pertama perintahkan kita untuk membayar zakat, untuk bersedekah. Lah kalau kita tidak pergi cari rezeki, kita bersedekah dengan apa? Kita mau berzakat dengan apa? Ketika kita menikah, ketika kita memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, lah kalau kita tidak bekerja, kita akan menafkahi dari mana? Ya. Nah, maka dengan niat, ya, maka setiap langkah kita untuk pergi bekerja itu sudah bernilai ibadah. Nah, sehingga orang sering mengatakan, ya, ingin mati su'ul khotimah, meninggal husnul khotimah, husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan sujud. Oh, kalau itu mah susah kita cari. Yang bisa kita usahakan adalah kita meninggal dalam keadaan beribadah. Karena ternyata apapun yang kita lakukan selama itu adalah perbuatan baik dan kita niatkan dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi ibadah. Sehingga mau meninggal di pasar, mau meninggal di sawah, mau meninggal di jalan, itu adalah ibadah. Kalau sebelum melakukan itu kita sudah meniatkannya. Nah, ini yang sangat penting sekali. Di antara fungsi niat ini adalah tahwilul adah ila ibadah, merubah perbuatan rutinitas, ya, perbuatan kebiasaan menjadi ibadah. Makan juga demikian juga, ya, makan juga bisa bernilai ibadah walaupun memang ya itu adalah tuntutan perut, tetapi ternyata itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya sama. Ya. Dan kaidah lain mengatakan al wasailu ta'khudhu hukmal ghayat.
perantara, wasilah, itu hukumnya sama seperti hukum tujuan. Ya. Contoh, makan itu tujuan atau wasilah? Wasilah, karena tujuan hidup kita bukan untuk makan, tetapi makan adalah wasilah untuk kita bisa hidup. Ya, bahkan hidup ini juga wasilah untuk kita bisa beribadah. Nah, maka kalau kita niatkan kita makan, ya, karena kalau kita nggak makan, nggak bisa juga mau sholat khusyuk, nggak bisa. Apalagi kalau sudah Timur Tengah ini bergejolak, nggak bisa. Ya, kalau udah lapar sekali, jangan-jangan mulutnya Allahu Akbar, ya, cium bayu ayam bakar, nanti hatinya mulutnya mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya mengatakan ayam bakar. Kenapa? Karena memang sangat lapar. Ya, nah maka karena kita tidak akan bisa melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan bisa mencari rezeki kecuali dengan makan. Lah kenapa kita tidak niatkan di awal ketika kita makan, saya niat makan supaya bisa beribadah, bisa punya tenaga untuk mencari rezeki, mendapatkan kesehatan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, maka setiap butir nasi yang kita makan itu adalah pahala. Subhanallah. Itulah indahnya dan sederhananya Islam tersebut ternyata. Ya, ibadah itu bukan hanya baca Al-Qur'an dan ya wirid, baca zikir, salat dan lain sebagainya, tetapi ternyata ibadah itu adalah bagaimana kita merubah aktivitas kita, ya, selama aktivitas tersebut adalah sesuatu yang tidak dilarang, itu menjadi ibadah, ya, bernilai ibadah. Dan itulah yang kita ikrarkan di dalam salat kita. Setiap salat setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, ya enggak? Di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, matiku, hidupku, nusuk, ibadah, pengorbananku, semuanya adalah lillah. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu bagaimana kita menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah, ya, dan semuanya itu akan terwujud dengan niat. Nah, itulah makna dari kaidah yang mengatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu, perbuatan, ucapan dan lain sebagainya itu tergantung kepada niatnya. Ya, sekali lagi tadi, amal yang mungkin zahirnya adalah amal duniawi, tetapi kalau diniatkan untuk mencapai tujuan-tujuan ukhrawi, tujuan-tujuan ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Bahkan bukan hanya bernilai ibadah, dia akan menjadi ibadah. Tetapi sebaliknya, amal ibadah kalau kita niatkan untuk mencapai tujuan duniawi, maka dia secara otomatis akan menjadi perbuatan yang duniawi, artinya tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah. Ya, oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika menyebutkan orang-orang yang pertama, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang bersedekah, kemudian orang yang berjihad mati syahid. Ya, kata Rasul apa? Ulaika awwalu man tusa'ar lahumun nar. Api neraka itu pertama dinyalakan untuk mereka semua, katanya. Subhanallah, coba bayangkan. Awwalu man tusa'ar lahumun nar, orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuknya, ternyata bukan orang yang menyembah berhala, bukan orang yang menyekutukan Allah, tetapi apa? Qari'ul Quran. Dalam riwayat lain, alim, seorang yang alim. Kemudian apa? Al-mutasaddiq, orang yang bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Di akhirat nanti dipanggil satu persatu. Yang Al-Quran, ahli Al-Quran dipanggil, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, saya ya Allah
sampai enggak tidur beribadah membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, pendusta katanya. Innama qara'ta liyuqala innaka qari. Kamu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan indah supaya apa? Supaya kamu dipuji oleh orang sebagai seorang penghafal Al-Quran, sebagai seorang yang merdu suaranya. Niatnya adalah itu. Apa kata Allah? Wa qad qil, dan orang sudah memujimu dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kemudian langsung dilempar ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Demikian juga orang yang alim. Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Ya Allah, aku sudah mengamalkannya. Bohong kata Allah. Kamu mengamalkannya supaya kamu dipuji sebagai seorang yang alim dan lain sebagainya. Wa qad qil, dan orang sudah memujimu. Dan seterusnya. Seorang mujahid juga dipanggil. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya berjihad di jalanmu sehingga saya mati syahid. Pembohong kata Allah. Kamu berjihad supaya kamu dipuji sebagai orang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan. Wa qad qil, dan betul orang sudah memujimu. Nah, maka ini kita lihat, ini sampel ibadah-ibadah yang sangat mulia. Tetapi ketika diniatkan bukan karena Allah, untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi perbuatan maksiat. Ya, sekali lagi, amal ibadah, ya, amal ibadah yang memang seharusnya kita niatkan karena Allah, kalau kita niatkan untuk selain Allah, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi perbuatan maksiat, wal iyadzu billah. Tetapi amal biasa, ya, apabila kita niatkan untuk menjadi ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Nah, maka ini diantara fungsi daripada niat, ya, dan diantara makna daripada kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu untuk kajian kali ini berkaitan dengan niat, dan masih ada lanjutan lagi nanti tentang praktiknya di dalam ibadah, ya, bagaimana lebih detailnya niat itu bekerja, ya, supaya kita betul-betul beramal itu tidak ada yang sia-sia, dan amal kita juga memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata juga, ya, satu amalan, satu perbuatan itu bisa mendatangkan banyak pahala, ya, dengan niat, ya. Apabila dalam satu perbuatan tersebut kita meniatkan banyak niat, ya. Contoh, ya, saya pergi bekerja untuk menafkahi diri sendiri, untuk menafkahi keluarga, supaya bisa bersedekah, supaya bisa berzakat, supaya bisa membantu orang lain. Maka dari setiap niat ini ternyata kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan sempurna, dan satu kebaikan sempurna dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu juga akan kita singgung pada pertemuan berikutnya, dan juga secara detail bagaimana praktiknya niat, ya, di dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita juga betul-betul berkualitas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.